Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana keadaannya? Sehat? Semoga tetap sehat dan tetap semangat ya. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi representasi mental yang terdapat pada mata kuliah semantik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Imeldia Sukma, mahasiswi Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia kelas S6A dari Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Dan dosen saya Pak Irwan Siagian MPD selaku dosen pengampu mata kuliah semantik. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ya kita mulai pembahasan tentang representasi mental. Sebelumnya klik like dan jangan lupa di subscribe ya. Oke, terima kasih sebelumnya. Menurut Wikipedia, representasi mental atau representasi kognitif dalam filsafat pikiran, psikologi kognitif, ilmu saraf, dan ilmu kognitif adalah simbol kognitif internal, hipotesis yang mewakili realitas eksternal, atau mental yang menggunakan simbol tersebut. Sistem formal untuk membuat entitas atau jenis informasi tertentu secara eksplisit, bersama dengan spesifikasi tentang bagaimana sistem melakukan ini. Representasi mental adalah gambaran mental dari hal-hal yang sebenarnya tidak ada pada indera. Dalam filsafat kontemporer, khususnya di bidang metafisika, seperti filsafat pikiran dan ontologi, representasi mental adalah salah satu cara yang berlaku untuk menjelaskan dan menggambarkan sifat gagasan dan konsep. Representasi mental atau citra mental memungkinkan mewakili hal-hal yang belum pernah dialami serta hal-hal yang tidak ada. Pikirkan diri Anda berpergian ke tempat yang belum pernah Anda kunjungi sebelumnya, atau memiliki lengan ketiga. Hal-hal ini tidak pernah terjadi atau tidak mungkin dan tidak ada. Namun, otak dan citra mental kita memungkinkan kita untuk membayangkannya. Meskipun pencitraan visual lebih mungkin untuk diingat. Pencitraan mental dapat melibatkan representasi dalam salah satu modalitas sensorik, seperti pendengaran, penciuman, atau rasa. Stephen Koslin mengusulkan bahwa gambar digunakan untuk membantu memecahkan beberapa jenis masalah. Kami dapat memvisualisasikan objek yang dipertanyakan dan secara mental mewakili gambar untuk menyelesaikannya. Representasi mental juga memungkinkan orang untuk mengalami hal-hal tepat di depannya, meskipun proses bagaimana otak menginterpretasikan konten representasional masih diperdebatkan. Representasi mental, jika dalam pendekatan referensial, makna diperoleh dengan cara menghubungkannya dengan kegiatan, hal, atau barang dan ditunjuk dalam dunia nyata. Pendekatan representasional, makna, atau secara khusus kita ambil kata pengertian atau sense, adalah representasi mental, yaitu satu peringkat yang berada di antara kata atau simbol dengan dunia nyata. Peringkat selanjutnya kita sebut representasi mental. Pendirian ini melepaskan kita dari tuntutan agar setiap hal yang kita katakan ada dalam dunia nyata. Tetapi ini juga menimbulkan pertanyaan,
apa yang disebut representasi mental itu? Jawabannya yang sederhana dan yang sangat luas adalah tentang satuan mental, yaitu adalah bayangan. Barangkali hubungan antara representasi mental atau bayangan dengan dunia nyata adalah sesuatu yang mempunyai kemiripan. Katakan misalnya dengan Jakarta atau ibumu, atau juga hal yang bersifat imajiner seperti Batman. Tetapi teori ini memiliki masalah yang serius bertalian dengan nomina umum. Nomina umum bertalian dengan banyak variasi dalam bayangan yang mungkin dimiliki bermacam-macamnya penutur akan pengetahuan yang dimilikinya. Misalnya tentang mobil atau rumah yang bergantung kepada pengalaman yang tidak sama antar penutur yang bermacam-macam. Sebuah contoh lain, misalnya segitiga. Sekelompok penutur mungkin mempunyai bayangan mental yang sama. Penutur lain mempunyai bayangan yang salah, yang lain memahaminya sebagai hal yang tidak bersangkut paut, dan lainnya lagi memasukkan juga wujud segitiga yang sisinya tidak sama panjang. Sulit memang untuk memahami suatu bayangan yang bisa mengombinasikan semua ciri segitiga. Sama sulitnya seperti memberi bayangan kepada mobil atau anjing. Belum lagi kalau kita memberi bayangan tentang kata-kata seperti tentang cinta, keadilan, atau demokrasi. Akhirnya, bagaimana kalau terdapat kata-kata yang tidak mempunyai bayangan yang jelas, yang abstrak seperti kata-kata serendipity, menemukan keterangan dengan tidak sengaja seperti integrity, integritas, dan lain-lain. Karena teori bayangan menunjukkan bahwa sebagian kata bersifat abstrak, maka kita ganti dengan konsep. Apa itu konsep? Konsep adalah calon yang lebih baik karena konsep tidak perlu dihubungkan dengan persepsi. Juga mungkin bisa saja bersifat kompleks. Namun, istilah konsep sendiri bermasalah. Di satu pihak, konsep bisa ditangkap seperti objek fisik, dan di pihak lain bersifat sangat khusus tersimpan di otak manusia. Otak dapat diperbandingkan dengan ide, dan ide bersifat pribadi, sementara konsep dimiliki oleh pemakai bahasa. Untuk itu, kita perlu mengingat kembali Ferdinand de Saussure yang mendefinisikan konsep dengan mengatakan di tempat mana konsep itu bertempat dalam sistem bahasa. Demikianlah, konsep dibatasi oleh konsep dalam sistemnya. Nilainya bergantung kepada apa yang ada dalam konsep lain dalam sistem bahasa, seperti sistem bahasa Prancis, Jerman, atau Rusia. Beberapa konsep tumbuh bertahap sebagai respon terhadap lingkungan. Yap, segitu saja materi tentang representasi mental yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton.